Sakit lebet iki, Mas. Mas, sakit lebet. Nggih. Oke. Geser lagi sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alat dhulumat wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asbahana ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu minal mu'minad dhaif. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakambah beserta plenonya, para bapak, para ibu, ketua ranting sekecamatan Bulakambah, dan juga ibu-ibu Aisyah yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, melalui acara Hari Bermuhammadiyah di PCM Bulakambah ini, saya bisa hadir di tengah ibu-ibu dan sekalian dalam rangka memberikan pencerahan agar supaya Muhammadiyah tetap eksis, tetap mencerahkan, sekaligus juga memberikan potensi keberkahan untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para bapak, para ibu, jamaah kajian Masjid Al-Iqra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 9, Allah berfirman, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan
di belakang mereka keturunan yang lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini memerintahkan setiap insan, setiap muslim harus punya generasi yang lebih baik daripada kita. Kalau dulu kita mungkin sekolahnya hanya S1, maka larek wolo lan panjenengan sedaya kudu S2. Umpama panjenengan pun S2 ya larene kudu doktor. Umpama panjenengan pun doktor larene kudu profesor. Niku namanya peningkatan. Aja malah dong sampean pun gak ada arto, pun gak ada lare, malah larene mboten pada sekolah. Ya. Jadi Muhammadiyah alhamdulillah dalam usia yang ke-113 tahun sudah cukup banyak MBS ya, Muhammadiyah boarding school. Teng Brebes wonten nggih. Teng Tegal wonten, teng Pekalongan wonten. Maka kula lan panjenengan sedaya kudu gadah lare napa putu kudu wonten sing MBS. Jangan sampai masjid-masjid Muhammadiyah malah diisi oleh lintune Pak nggih. Diambil alih oleh lintune gara-gara Muhammadiyah mboten gadah napa generasi napa anak-anak muda yang siap menggantikan kita. Kita bisa melihat ketika Nabi Yakub alaihissalam mengumpulkan anak-anaknya dan cucu-cucunya, lalu Nabi Yakub bertanya kepada mereka. Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut id qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menghadiri atau hadir ketika Nabi Yakub sudah sepuh? Lalu Nabi Yakub mengumpulkan putra-putrinya, cucu dan cicitnya. Lalu bertanya kepada mereka, ma ta'buduna mim ba'di, wahai anakku, wahai generasiku, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah wafatku nanti? Jadi wajib Bapak Ibu sekalian bertanya kepada putra putri nek. Nah, mangke umpami abah niki wafat nggih. Kira-kira mangke anak-anakku badhe teng masjid mboten? Utaken, Pak. Bahkan ditanya mata buduna mimbadi, apa yang akan kalian sembah? Mangke umpami bapak ibu meninggal dunia, maka generasi Yakub mengatakan, menegaskan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami generasi muda akan menyembah Tuhannya ayah, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ismail, ilaha wahida, Tuhan yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua akan tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Muhammadiyah dalam rangka mempersiapkan generasi yang akan datang sudah cukup dari Dikdasmen, Majelis Pendidikan SD dan Menengah, malah saniki
Menterine saking Muhammadiyah Pak, ya. Menterine saking Muhammad. Niku harus digunakan sebaik-baiknya. Ya. Harus digunakan untuk mencetak generasi yang akan datang. Ya. Jangan sampai sekali lagi generasi muda Muhammadiyah malah dolane teng kafe boten wangsul derek malasing boten tapi kudu diperhatikan. Rasul menegaskan bahwa almar'u ala dini khalili fal yandur ahadukum ila mayu khalilu. Seseorang tergantung teman pergaulan. Lare kulonan banyak sedon iku tergantung pergaulan. Umpami bergaul kali tiang-tiang sing mboten sae mangke mboten sae. Tapi umpami nggih bapak ibu badhe teng masjid larene digandeng Pak, digandeng yuh nang masjid, yuh salat berjamaah. Kira-kira wonten mboten Pak sing teng mriki kados niku? Wonten mboten? Sing badhe ngaji ngaos badhe jamaah larene digandeng, digeret, yuh nang masjid saneke. Aja dolanan HP baik. Kira-kira wonten mboten pasti kados niku. Saniki melalui pengajian niki monggo mangke do Bapak Ibu badhe salat jamaah nggih teng masjid mangke larene digandeng nggih. Yo saniki kudu teng masjid waktune salat berjamaah. Para bapak, para ibu jamaah rahimakumullah, cukup banyak dalam rangka mempersiapkan generasi. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mempersiapkan generasinya. Ada Ismail, ada Ishak, jadi semua Pak. Bahkan doa yang paling terkenal yang sering kita hafal dalam rangka mencetak generasi adalah Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diriku, jadikanlah anak cucuku orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat. Terimalah ya Allah doa permohonanku ya Allah supaya menjadikan generasi akan datang generasi yang rajin ibadah. Bapak Ibu sekalian, kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh berhenti berinovasi dan mencetak generasi untuk mencerahkan alam ini ya. Tidak boleh berhenti. Bahkan Muhammadiyah niku tidak boleh menjadi organisasi yang romantis. Napa maksudnya? Maksudnya niku hanya mengingat kenangan-kenangan masa lalu tanpa mempersiapkan generasi yang akan datang. Yeah. Jadi harus persiapkan sebaik-baik mungkin. Maka kita bisa melihat ketika bagaimana Luqmanul Hakim dalam rangka mencetak generasi muda, generasi yang akan datang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam rangka mencerahkan anak-anak kita di masa yang akan datang? Maka kita bisa lihat dalam surat Luqman dari mulai ayat 11 ya. Silakan Bapak Ibu ya, saged ningali dari mulai ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsihi wa man kafara wa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqmanul Hakim, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa dia bersyukur maka sesungguhnya Allah
maha kaya lagi maha terpuji. Maka ada satu pembelajaran yang sangat luar biasa dalam keluarga Luqmanul Hakim. Jadi Luqmanul Hakim niki sanes Rasul, sanes Nabi, namun abdun soleh, seorang bapak yang soleh, yang baik, yang berhasil mencetak putra putrinya. Apa pembelajaran yang disampaikan oleh Luqman? Coba kita lihat dalam surat Luqman ayat 13. Allah SWT menegaskan, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladulmun adim. Dan ingatlah ketika Luqman Hakim berkata kepada anak-anaknya, ketika ia memberikan pembelajaran kepada putra-putrinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka ladulmun adim, sungguh syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah dalam pergerakannya senantiasa menginginkan supaya bangsa ini terbebas dari TBC. Apa nih TBC? Tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, ini tujuan utama. Di samping sebagai pergerakan amar ma'ruf nahi munkar, maka yang akan diberantas oleh Muhammad adalah TBC. Bisa diartikan taklid, bid'ah, dan khurafat. Jadi hal-hal yang berbau syirik sangat ditentang oleh Muhammadiyah. Hal-hal yang menyekutukan Allah sangat dijauhi oleh Muhammadiyah. Nah, ini penting Bapak sekalian, menanamkan nilai-nilai akidah kepada anak-anak kita, bahkan pranatal sebelum anak kita lahir sudah kita tanamkan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Nah, ini yang terjadi dalam keluarga Luqmanul Hakim, yaitu menanamkan akidah kepada putra-putrinya supaya ia bertauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Nabi Ibrahim ketika mencetak Ismail, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, barang siapa yang mengikutiku maka dia orang-orang mendapatkan petunjuk. Namun barang siapa yang tidak mentaatiku maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Muhammadiyah sekali lagi mencetak generasi masa depan yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai tauhid. Jadi ibu-ibu umpami saniki lagi hamil nggih, niku kudu kathah baca Al-Qur'an, baca sholawat Nabi, mboten usah teng pundi-pundi napa ndamel gunting biasanya nggih, terus mangke macam-macam, mboten usah. Jadi Muhammad itu sudah meninggalkan hal-hal yang berbau khurafat, tahayul, dan bid'ah. Tapi la tusyrik billah inna syirka ladulmun alim, sesungguhnya syirik merupakan dosa yang paling besar. Nah, ini yang pertama harus ditanamkan kepada anak-anak kita adalah nilai-nilai tauhid. Dia tanamkan sedalam-dalamnya, ya. Maka ketika mendengarkan suara azan, berhenti beraktivitas menuju masjid, lalu ikut sholat berjamaah, ikut kaos, ikut kegiatan-kegiatan tentang masjid, supaya masjid-masjid Muhammadiyah niku ramai Pak, makmur. Jangan sampai masjid-masjid Muhammadiyah sepen,
Boten wonten lare generasi muda nih, tapi kudu sing kathah generasi muda. Bahkan mangke umpami kula panjenengan sedaya nggih pun wafat pasti larene kula nggih, larene bapak ibu mangke sing gantosi ngimami nggih, sing gantosi pengaosan. Umpami kula mboten siap, bapak ibu mboten mempersiapkan generasi yang akan datang, maka bisa mangke diambil alih oleh orang lain. Ini bahaya nggih. Tahun kemarin 2020 nggih, pimpinan cabang Ranting Muhammadiyah Rawamangun juara 1 Pak, dalam rangka pengelolaan masjid terbaik dan juga manajemen masjid yang terbaik. Jadi tahun 2020 kemarin, kalau tahun sekarang kan yang menjadi juara dari PCM Gombong ya, sadariku masjid PCM Rawamangun. Alhamdulillah Pak, begitu disahkan, dilantik menjadi ketua pimpinan cabang Rawamangun, maka lare-lare muda sing sanes Muhammadiyah niku malah disingkirkan. Boten diberi kesempatan ngurus Muhammadiyah, boten. Muhammadiyah katakanlah umpami imame kurang fasih, mboten napa-napa, sing penting napa generasi Muhammadiyah. Sing penting napa tiang Muhammadiyah. Sebabnya umpami pun diambil alih oleh lintu ne maka bahaya. Ini hati-hati ya. Jadi mari kita tanamkan nilai-nilai akidah kepada anak kita dengan tauhid yang benar. Dalam sebuah hadis Rasul menegaskan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Ini tauhid yang benar Pak. Jadi tauhid yang benar. Setiap hari Bapak Ibu selalu membaca doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Fa idasta'anta fasta'id billah. Apabila kalian bermohon, bermunajatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian berlindung, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada makhluk-makhluk walaupun dianggap sebagai orang yang punya kekuatan. Makanya Muhammadiyah itu menghindari sing namine ziarah teng wali-wali itu dihindari oleh warga Muhammadiyah. Dihindari, walaupun angsal tapi dihindari ya. Rasul menegaskan kuntu nahaitukum an ziyarul kubur fazuruha. Dulu pernah aku larang kalian berziarah ke makam-makam, ke tempat-tempat yang dianggap keramat, fazuruha. Tapi sekarang berziarahlah, silakan berziarah, tapi jangan meminta kepada orang yang sudah mati ya. Umpami badhe nyuwun donga sing masih hidup, kiai sing masih hidup, tapi umpami sampun meninggal niku mboten saged mengabulkan doa napa permintaan kula lan panjenengan sedaya. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Qur'an Allah menegaskan surat An-Nisa ayat 119 dan juga ayat 49 menegaskan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman adima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik.
Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berlaku syirik, berbuat syirik, sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang jauh. Ini surat An-Nisa ayat 116. Bapak Ibu sekalian, melalui satu penelitian di Rumah Sakit Islam teng Jakarta, di antara 1000 jamaah atau 1000 pasien yang meninggal dunia di Rumah Sakit Islam, itu hanya 70 orang sing saged mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan benar dan lancar. Jadi dari 1000 orang yang meninggal dalam kurun waktu sekian tahun, hanya 70 orang Pak sing saged mengucap kalimat tauhid dengan lancar dan benar, yaitu kalimat la ilaha illallah. Akhirnya nopo diteliti, bisanya wong Islam tumpan mati angelepor ya mengucapkan kalimat tauhid. Padahal niku ahli ibadah. Padahal niku wargi perserikatan atau orang Islam lah. Setelah diteliti dan diteliti, ternyata sing angel, sing boten saged mengucapkan kalimat la ilallah niku tiang-tiang sing teng awake niku wonten jimate Pak. Jadi awake niku wonten jimate. Ali-aline nggih jimat. Napa malih? Untune nggih dipasangi gigi palsune jimat. Terus ibu-ibu nggih pasang susuk. Endah katon ayu niku jimat. Niku sing ndadekna napa susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya napa ditalkinnya mboten purun geleng-geleng kepala nggih. Geleng-geleng kepala, ternyata tiang niku jebul-jebule wonten jimat, wonten sing dianggap keramat yang menempel pada orang tersebut. Jadi ketika ditalkinkan la ilallah boten jebul-jebul napa niku wonten hal-hal yang dianggap keramat, jimat nggih teng awake tiang tersebut, sehingga susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka mari kita bersihkan tauhid kita dari hal-hal yang berbau syirik. Jadi ibu-ibu nggih badhe buka dagangan nggih, ucapkan bismillahirrahmanirrahim nggih. Sebab dagang napa-napa mau sing boten diawali dengan ucapan bismillah niku akto niku maksudnya adalah tidak memiliki keberkahan. Napa malih umpami dagangan niku wonten hal-hal sing dianggap keramat nggih, pakai penglaris nggih, pakai tanah kuburan nggih, pakai tuyul nggih, niku bahaya. Niku sing ndadakna tiyang niku boten saged mengucapkan kalimat tauhid apabila dia nanti meninggal dunia. Maka melalui pengajian yang singkat ini, mari kita bersihkan tauhid kita dari hal-hal yang berbau syirik. Kemudian dalam sebuah hadis Rasul menegaskan bahwa man ata arrafan fasal ansa'in lam tuqbalahu sholatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang dugi teng dukun nggih, perdukunan, kemudian dia bertanya lalu meyakini apa yang diucapkan dukun tersebut, lam tuqbalahu sholatu arba'ina yauman, maka sholatnya niku boten diterima selama 40 hari 40 malam. Ini bahaya nih Pak nggih. Jadi
sing sering teng dukun monggo berhenti. Nyuwun kali Gusti Allah mawon. Nggih. Mboten usah teng dukun orang pintar napa orang yang dianggap sebagai orang yang memiliki kekuatan. Nah, ini harus mulai dihentikan. Sudah 113 tahun Muhammadiyah memberantas warga Indonesia supaya tidak jatuh kepada perbuatan syirik. Maka kita bisa mempelajari sebagaimana pelajaran yang diberikan oleh Luqman Hakim kepada putra-putrinya. Kemudian yang kedua, bagaimana generasi yang akan datang untuk menghadapi era-era yang akan datang. Karena era emas 2045 sudah dicanangkan, namun Al-Quran tidak pernah merasa ketinggalan ya. Al-Quran tidak pernah usang, bisa dijadikan sebagai referensi. Maka yang kedua adalah kita tanamkan kepada anak-anak kita, yaitu akhlakul karimah. Allah menegaskan dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu amain an syukurli wa liwalidaik ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia, kepada kita semua untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah, bertambah lemah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada orang tuamu, hanya kepada Allah kami semua akan kembali. Jadi ini perintah kepada anak-anak supaya mempunyai akhlak yang baik kepada kedua orang tua. Rasulullah menegaskan, birru abaukum tabirukum abnaukum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi kita tanamkan kebaikan pada anak kita. Jangan sampai anak kita nggak punya akhlak. Jangan sampai anak kita nggak punya budi pekerti. Karena harus menegaskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak kalian. Jadi Bapak sekalian, sekarang zaman sudah berubah, zaman digitalisasi, maka untuk menjaga norma budi pekerti anak-anak kita, maka ibu bapak wajib mengontrol anak-anak kita bergaul dengan siapa saja. Jadi lare kula yang sedoyo niku aja di los dolanan HP aja, tetap dalam pemeriksaan, tetap dalam pengawasan orang tua. Karena Rasul bersabda, al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dengan teman pergaulannya. Fal yanzur ahadukum ila ma yakhallu, dan perhatikanlah dengan siapa putra-putri kita bergaul. Maka tolong ya, di samping kita juga bisa menggunakan gadget, juga kita harus memperhatikan dengan siapa anak-anak kita, apa yang ditonton oleh anak-anak kita. Jangan dilos, supaya tetap menjaga akhlak budi pekerti. Coba kita lihat lagi dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah menegaskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima wahfid lahuma janahal dulli minar rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah perintahkan kepada kalian semua, hendaklah kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidayni ihsana, dan kalian semua tetap
berbakti kepada kedua orang tua kalian. Apabila orang tua kalian telah lanjut usia, ya udah sepuh, salah satu atau keduanya telah sepuh, fala taqul lahuma uffin, jangan berkata jangan berkata yang menyakitkan kepada orang tua kita. Wala tanharhuma, jangan menghardik menyakiti orang tua kita. Wa qul lahuma qaulan karima, tapi ucapkanlah ucapan-ucapan sing sae. Jadi aja pun lami nggih merantau teng Jakarta nomor merantau teng pundi-pundi mawon, tapi dok wangsul ceritane sing mboten enak terus. Ngresula terus mboten. Cerita kali yang sepuh niku sing enak-enak mawon. Umpami badang nggih lebaran mboten pernah ketemu orang tua nggih, dong ketemu ya ceritane sing enak-enak mawon. Sing mboten enak disimpan wis. Jadi wong tua niku seneng ya. Aja dong wangsul cerita sing mboten enak-enak, cerita sing ngaget-ngagetin, Pak. Mboten usah. Cerita sing enak-enak mawon sehingga mangke orang tua niku seneng ya. Kemudian yang selanjutnya untuk mencetak generasi yang akan datang adalah surat Luqman ayat 17. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah salat, dan suruhlah manusia untuk berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang telah menimpamu, sesungguhnya yang demikian termasuk perkara yang baik. Jadi ini langsung perintah, Pak. Jadi Rasul menegaskan murru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in, perintahkanlah salat kepada anak kalian ketika mereka usia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum abnu ashrin, dan pukullah mereka anak-anak kita ya apabila usianya sudah 10 tahun boten purun salat. Ibu-ibu nggih mangke sing gadah lare umpami pun jam gangsal nggih enjang, maka larene kudu tangis doyo. Niki kula cerita nggih, cucu kula niku usiane gangsal tahun, Bu. Saniki kan subuh jam sekawan lewat pinten, Bu? Jam sekawan lewat, ya jam sekawan lah nggih. Anteng Jakarta niku jam sekawan lewat 4 menit. Ditambah 8, ditambah lagi 8 menit, jam sekawan lewat 15 lah. Cucu kula niku umpami nderek salat subuh mangke diparing hadiah gangsal ewu. Jadi dikasih hadiah napa? Arto gangsal ewu untuk supaya memberikan semangat. Jadi mangke enjang bunge umpami ibu pada salat subuh teng masjid jamaah, larene iku dibangun, Bu, dibangunkan. Nah, yuk saniki salat subuh berjamaah. Mangke angsal hadiah arto 50.000. Insyaallah seneng mboten, Bu, lare-lare niku? Seneng mboten? Nggih. Jadi mboten napa-napa badhe memberikan semangat nggih, Pak nggih. Mangke Bapak larene sing pun ageng nggih usia 10 tahun lebih, napa sing usia pun 7 tahun diajak teng masjid. Yo, saniki salat kali Bapak teng masjid, umpame nderek hadiah 50.000. Kira-kira setuju mboten, Pak? Setuju mboten niki? Nggih, mangke nggih dadosa mangke Masjid Al Iqra penuh, Pak, jamaah nggih. Mangke teng Masjid Grinting nggih. Monggo. Teng Tanjung monggo, Pak. Lare-larene dikengken salat, sing salate berjamaah nderek kali bapake
mangke diparingi hadiah minimal 50.000 sekali sholat. Dadosnya mangke bapak menyiapkan artos sedinen 250.000. Umpame duhur berjamaah 50.000, asar berjamaah 50.000, maghrib jamaah 50.000, isya berjamaah 50.000. Kira-kira ibu-ibu gak ada artos mboten Bu? Gak ada artos mboten? Umpame pun gak ada artos nyuwun kali Pak Ustadz, nggih. Setuju mboten Bu? Insyaallah mangke masjidnya penuh. Mboten napa-napa Pak, dalam rangka membina, mendidik generasi yang akan datang. Daripada subuh larene sih pada leker nggih, masih pada bobo. Duhur masih pada dolan. Asar dereng wangsul. Maghrib terlambat, isane ketiduran, maka Bapak Ibu badhe diminta pertanggungjawaban. Jadi Rasul menegaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Jadi bapak sebagai kepala rumah tangga, Allah mengingatkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman bahaya api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia yang tidak sholat dan juga batu yang dijaga oleh malaikat yang sangat kejam dan keras. Para malaikat senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan para malaikat tidak pernah mengingkari apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi masjid merupakan pembinaan yang terbaik untuk lare-lare kula lan panjenengan sedaya. Bahkan dalam sebuah hadis menegaskan bahwa as-sholatu imaduddin, salat niku tiang agama. Faman aqoma faqad aqamaddin. Siapa saja yang mendirikan salat dengan baik, maka dia telah beragama dengan agama yang baik dan konsisten. Waman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka dia telah merusak agama dalam dirinya. Di awalu ma yuhassabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama-tama amalan yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat terhadap seorang hamba adalah as-shalah, yaitu salatnya. Apabila salatnya benar, salatnya khusyuk, salatnya tertib, salatnya berjamaah, maka insya Allah amalan-amalan yang lain akan baik. Amalan-amalan yang lain pasti akan sah. Tapi kalau salatnya jarang ya, belang belentong, kadang-kadang salat, kadang-kadang boten, maka wonten satu neraka sing disiapkan untuk manusia-manusia yang tidak mau salat. Napa nami neraka niku? Namine neraka sakor. Ya. Jadi ketika ahli nar sakor niki ditakeni kalih Gusti Allah, ma salakakum fis sakor, apa yang menyebabkan kalian menjadi penghuni neraka sakor? Lam naku minal musallin, kula waktu teng dunia niku boten melakukan sholat. Nah niku ancaman bagi sinten mawon sing agama Islam namun boten sholat, niku wonten neraka sing namine neraka sakor. Nah nauzubillah. Kemudian Bapak sekalian, umpami mangke kula ibu bapak sedok nggih meninggal dunia, niku yang paling berhak untuk menjadi imam sholat jenazah niku larene kula, larene panjenengan. Jadi mangke umpami kula bapak ibu panjenengan sedaya meninggal dunia, yang paling berhak untuk mengimami atau jadi imam sholat jenazah niku larene piyambak.
larane kula masih. Mangke ustade ndonga mawon nggih. Larene sing dadi imam. Ingat sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa idza matabnu adama in qata amal illa min salasin. Apabila meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah seluruh amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Au ilmin yunafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Awaladin sholihin yad'ulah, atau anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi Bapak Ibu mulai saniki kudu mempersiapkan larene nggih sing jaler nggih. Lare sing jaler siapkan untuk mensolatkan jenazah apabila kula Bapak Ibu mangke meninggal dunia. Okay. Jadi adapun ustadz nomor pengurus masjid niku mendoakan saya, tapi yang berhak utama sekali untuk mengimami sholat jenazah apabila kita meninggal dunia maka larene kula, larene ibu, larene bapak niku sing pertama wajib untuk saged melaksanakan sholat jenazah. Kira-kira ampun siap dereng Bu? Ampun siap dereng Pak mempersiapkan lare kula, lare ibu, lare bapak mangke umpami kula ibu meninggal dunia niku saged mensolatkan jenazah. Jadi ada 4 kali takbir sholat jenazah. Takbir pertama niku Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup, tapi mau dipanjangkan silakan. Takbir ketiga membaca doa untuk almarhum, almarhumah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Cukup, tapi tambah lagi silakan. Allahumma fillaha warhamha wa'afi wa'fu anhu. Cukup, tapi mau tambah silakan, dipanjangin boleh. Kemudian takbir keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu wa li ihwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina hilal amal rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salam ke kanan, salam ke kiri. Nah ini mempersiapkan generasi kita Pak, supaya nanti kalau kita meninggal dunia anak-anak kita sudah siap untuk menjadi imam. Aja malah dorong-dorongan Pak ya, jenengan mawon, kula mboten saged aja. Sebab seorang muslim apabila meninggal dunia lalu disolatkan oleh jamaah 40 orang jamaah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, sayangilah dia, wa'afi wa'fu anhu, maafkanlah kesalahan-kesalahannya. Itu adalah doa sholat jenazah. Jadi Bapak sekalian yang masih punya orang tua, baik ibu maupun bapak, maka ketika mereka meninggal dunia siap nggih jadi imam nggih. Siap boten Pak? Siap boten Pak? Siap nggih. Aja malah kongkon tiang Bu. Ya, dorong-dorongan nggih Pak jenengan mawon. Langsung maju tampil. Niku namine orang tua sing berhasil mencetak anak-anaknya. Aja malah ngumpet di larene, buni larene ngumpet nggih, boten. Siap langsung tampil kula larene, siap mensolatkan jenazah bapak kula, ibu kula. Nggih. Pun siap dereng Pak? Pun siap dereng? Siap nggih? Kemudian Bapak sekalian umpami bapak ibu
gadah lare sing lagi mondok teng MBS, maka wonten doa endah larane kula niku betah. Jadi niki wonten doa khusus bagi lare-lare sing lagi mondok sing tebi kali orang tua nggih mondok napa lagi kuliah. Niku wonten doa endah lare kula niku mboten dibuli, Pak. Mboten dibenci kali tiang-tiang, kali kanca-kancane mboten. Tapi malah kanca-kancane pada melas nggih. Napa doane niki saged mangke dilihat dalam surat Ibrahim nggih. Ayat 37. Jadi ibu-ibu sing gada lare lagi mondok napa lagi kuliah teng luar kota nggih, endah berhasil, endah sukses. Wangsul mangke dapat gelar doktor napa profesor nggih. Maka doa napa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liikumus shalah faj'al afidata minan nasi tahu ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Nah ini doa nggih lare sing lagi kuliah napa sing lagi mondok sing tebih kali orang tuane supaya betah, supaya mboten dibuli napa disakiti kali kanca-kancane. Yaitu surat Ibrahim ayat 37. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian anak cucuku, keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu ya Allah, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Allah, yang demikian agar mereka melaksanakan sholat dan jadikanlah hati sebagian manusia cenderung dan kasihan kepada generasiku ya Allah, kepada anak cucuku ya Allah. Dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jadi ini doa diperuntukkan bagi ibu sing gada lare nggih, sing gada cucu, sing lagi kuliah, sing teng luar kota, sing ado-ado lah, sing lagi mondok, sing tepi-tepi endah betah, terus endah pada sholat, endah boten disakiti kali rencang-rencangnya kali teman-teman. Karena sekarang ini yang sedang marak adalah bullying ya. Bullying itu artinya menyakiti teman-temannya sendiri gara-gara masalah. Nah, kemarin kasus Prada Luki nggih, NTT niku sudah jadi Prada tapi masih wonten pendidikan sing harus diselesaikan. Malah digebuk oleh rencang-rencangnya, akhirnya meninggal dunia. Maka Bapak sekalian, dalam rangka menjaga keturunan, menjaga anak generasi kita supaya mboten dibullying ya kali rencang-rencang, maka monggo doane surat Ibrahim ayat 37. Kemudian Bapak Ibu sing gada lare lagi mondok, gada lare nggih, sing lagi mondok teng pesantren niku biasane rezekine kemelintir nggih. Paham nggih Bu nggih? Jadi ibu-ibu sing gada lare lagi mondok, sing gada lare lagi kuliah niku rezekine kemelintir, Pak. Niku juga zikir Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim badhe dibakar kali Raja Namrud, api sudah berkobar siap menghanguskan jiwa dan badan Ibrahim, maka Ibrahim berzikir. Apa zikirnya? Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, cukuplah bagi Allah penolong. Ni'mal wakil, Allah sebaik-baik memberi pertolongan. Wa ni'man nasir, dan Allah sebaik-baik memberikan perlindungan. Jadi ini doa Pak, supaya ibu-ibu, bapak-bapak sing lagi gadah lare kuliah mondok niku mboten napa nunggak SPP-ne. Problem sing kathah
Niku kadang-kadang lare lagi kuliah, lare lagi mondok, mboten gak ada arto nggak bayar bulanan. Kalau niki larenya teng pesantren Sedap Maskur Pak, Sedap Maskur niku teng Benjaran, Kabupaten Tegal. Niku sewulan sejuta, nggak bayar dahar, sekolah, lan lindun-lindune. Terus nggih jajane Kang 100, 1 juta Kang 100. Kalau mboten punya penghasilan tetap, tapi alhamdulillah sing penting wonten nggih. Waktune bayaran wonten. Waktune iuran wonten, sing penting wonten, mboten usah gada atau sing kata-kata, sing penting wonten mawon. Ya. Jadi pada ulangan bayar ujian wonten. Pada tur pariwisata wonten. Pada ujian pada wonten, sing penting napa wonten sing bayar. Napa dikira hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibu-ibu apal mboten Bu niki Bu? Apal mboten Bu? Bapake apal mboten? Apal nggih? Pokoknya habis salat aja langsung wangsul dikirin hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ayatnya nomor Pak Ustaz Al-Ahzab, Allah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya wahai orang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak tanpa batas, silakan, tidak usah dihitung, sebanyak mungkin. Kalau subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tapi yang lainnya silakan sebanyak-banyaknya. Zikron kasiro saenake sakwate. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan waktu petang. Umpami bapak ibu sampun zikir hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, rezekine dereng kemelintir ya, dereng dugi-dugi, tambah malih Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Niki zikire Nabi Yunus alaihissalam ketika Nabi Yunus dalam kegelapan di dalam perut ikan paus yang gede ya, yang besar, gelap sekali, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Akhirnya Nabi Yunus berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada ilah kecuali Allah, maksudnya Allah, inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, kula niki kathah berbuat salah, kula niki kathah berbuat zalim, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah, tolonglah kula ya Allah. Insyaallah make bapake saged bayar SPP nggih, saged bayar iuran-iuran nang sekolahan nggih. Sing penting umpami pun gak ada arto aja nggih napa pinjol atau judol ya, judi online, pinjaman online aja. Sebabnya wong Indonesia itu susah banget. Jadi tiang Indonesia itu susah. Mboten gak ada arto, pemerintah maringi sumbangan, maringi PLT bantuan nggih. Dong pun gak ada arto, malah nggo main judi online Pak. Niku kan kurang aja niku nggih. Mboten gak ada arto pun diparing arto, dong pun angsal arto malah nggo judi online. Kata Pak niku Pak, sing kejadian itu kata. Maka dengan pengajian singkat, maka ketika kita menghadapi masalah, tolong ya, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, insya Allah rezekine kemelintir nggih. Allah menegaskan wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah akan memberikan segala apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu nikmat Allah, jika kalian menghitung nikmat Allah
la tuhsuha, kalian boten saged menghitung nikmat Allah. Jadi Ibu sekalian, itulah hal-hal yang sering kita hadapi ketika kita mencetak generasi era emas yang sudah dicanangkan oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Kemudian Bapak sekalian, di dalam surat Luqman ayat 38 juga ini ajaran Luqmanul Hakim adalah Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa nu'lin wa ma yakhfa 'alallah min syai' fil ardi wala fis sama, yaitu mengajarkan tentang kejujuran. Jadi walaupun piyambak wonten tiang ya, Allah melihat kita, kejujuran. Era tahun kemarin 10 tahun yang lalu kita mendengar kata-kata revolusi mental nggih. Pernah dengar nggak Pak? Revolusi mental pernah dengar nggih? Niku gagal total. Hampir sekian persen menteri-menterinya korupsi sedoyo. Karena tidak punya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencetak generasi yang akan datang, mencetak generasi kita harus menjadi generasi yang bertakwa. Apabila jadi guru, jadilah guru yang bertakwa. Apabila jadi petani, jadilah petani yang bertakwa. Ini sesuai dengan surat Luqman ayat 38. Kemudian ayat 39 adalah alhamdulillah. Jadi setelah nanti ibu bapak sekalian mempunyai generasi-generasi yang baik, jangan lupa doakan kepada mereka supaya mereka menjadi imam-imam yang akan datang. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, yaitu walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami Allah dari pasangan-pasangan kami, suami-suami kami, istri-istri kami sebagai pasangan anak yang menyejukkan hati kami Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami dan generasi kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak sekalian, ini adalah cara yang diberi Al-Quran dalam rangka mempersiapkan generasi emas, generasi yang akan datang. Karena setiap Islam, setiap Muslim harus mempersiapkan generasi untuk menyongsong hari esok, hari yang lebih baik. Allah menegaskan dalam surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Demikianlah kajian yang sekian ini, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang tua yang sukses dan anak-anak kita menjadi generasi yang baik, generasi yang bisa diharapkan untuk menyongsong masa depan, baik masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat, karena itulah kewajiban seorang muslim sehingga kita tidak pernah kehilangan generasi kita. Kemudian untuk mengakhiri ceramah hari ini, Rasul bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minad dhaif. Mukmin yang kuat, mukmin yang baik, mukmin yang sehat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Walaupun baik yang kuat maupun yang lemah ada kebaikan, namun Rasul menegaskan bahwa yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya generasi yang baik itu lebih terhormat daripada generasi-generasi yang lama. Demikian, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.